Firman Tuhan hari ke-73, 14 Maret tahun 2025, Kitab Ulangan pasal 8 ayat 6, perikop, takut dan hidup dalam Tuhan. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TBKK Jupiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-73 adalah diambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dengan perikop takut dan hidup dalam Tuhan. Apa nats daripada ayat yang ke-6? Saya tetap mengambil dari 3 versi bahasa. Bahasa Indonesia sehari-hari, dan bahasa Batak Toba Siganupari. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Jadi, lakukanlah segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut hukum-hukumnya dan hormatilah Dia. Bahasa Batak Toba Siganupari didok songonon. Alani i ulahon ma songon na pinaretahon ni Jehovah Tuhamu. Ima mangolu mahamu khobartu pati nai jala habiari ibana. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam pedoman kita dalam bulan Maret yang sudah ditetapkan dalam Almanak HKBP sebagai fondasional prinsip bagi kita dalam satu bulan. Dengan topik sebagai berikut. Menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Itulah topik dalam bulan Maret 2025 ini. Topik tersebut dijabarkan di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadilah role model atau teladan bagi semua orang. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa makna? Ya. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 6. Ya. Dan pesan moral dari ayat tersebut serta pembelajaran, dan akhirnya adalah sebagai conclusion
kesimpulan yang bisa kita ambil. Mari kita lihat ya, makna daripada kitab tersebut, ayat tersebut adalah ya, Kitab Ulangan pasal 8 ayat 6 menekankan pentingnya untuk mematuhi perintah Tuhan sebagai ya respons terhadap kasih-Nya dan pemeliharaan yang telah diberikan kepada umat-Nya. Jadi pemeliharaan hidup kita yang diberikan oleh Allah kepada kita, mengolah alam bawah sadar dan alam sadar, bekerja dalam 24 jam, tidak pernah berhenti, seperti jantung yang paling utama, tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat, bekerja 24 jam. Nah, disinilah dikatakan takut dan hidup dalam Tuhan. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah ungkapan syukur atas segala berkat yang telah diberikan. Jadi, ketaatan kita kepada Tuhan itu merupakan ungkapan syukur atas berkat yang diberikan. Apa berkat itu? Kita tahu, alam bawah sadar kita, alam sadar kita bekerja 24 jam digerakkan oleh Tuhan. Bagaimana ungkapan syukur kita terhadap pemeliharaan Tuhan tersebut kepada diri kita? Itulah makna daripada perikop ini. Ungkapan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Apa pesan moralnya? Kita lihat. Pesan moral daripada ayat ini adalah bahwa dalam setiap aspek kehidupan, ya, termasuk dalam pekerjaan sehari-hari, dan terutama orang yang sudah usia lanjut, yang disebut sebagai freelancer, sudah bebas dari tugas-tugas pekerjaan. Ya. Nah, di sini dikatakan kita diajak untuk senantiasa setiap respons, setiap stimulus kita respon dengan baik. Ya. Nah, jadi seperti kedaulatan Tuhan dan memperlakukan setiap respon yang kita lakukan dalam hidup sebagai bentuk pujian kepadanya. Itulah pesan moralnya. Jadi kedaulatan Tuhan tersebut kita respon dengan proaktif, dengan baik, ya, dalam menjalani kehidupan kita sebagai bentuk ungkapan syukur dan pujian kepadanya. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Bagaimana pembelajaran daripada perikop ini? Mari kita lihat. Ya. Pertama, mengingat kedaulatan Tuhan dengan respon hidup kita sebagai bentuk pujian dan ketaatan kepada Tuhan. Bukan hanya ya kebahagiaan, bukan hanya sebagai tanggung jawab, tetapi juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur atas karunia dan anugerah dari Tuhan. Itulah pembelajaran pertama. Jadi dengan respon hidup kita sebagai bentuk pujian dan ketaatan kepada Tuhan, bukan hanya kewajiban, ya,
bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur. Ya. Jadi kalau dia katakan kewajiban sebagai bentuk pujian dengan respon yang baik, ya, ketaatan kepada Tuhan bukan hanya kewajiban. Dan itu memang sudah harus, tapi bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan cara untuk menunjukkan rasa syukur. Dan jelas, ya, mengucap syukur atas karunia dan anugerah dari Tuhan. Anugerah keselamatan diberikan hadiah kepada kita, dan hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memperpanjang umurnya satu hasta pun. Itu makanya dikatakan hidup kita adalah anugerah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat. Itulah pembelajaran pertama. Kemudian pembelajaran yang kedua, ya. Dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, haruslah dengan segenap hati, ya, dan integritas, sesuai kata dan perbuatan, dan mengetahui bahwa segala apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Jadi kita harus tahu persis bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Ini sesuai dengan Kolose 3 ayat 23, bahwa segala apa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah pembelajaran yang kedua. Jadi semua yang kita jalankan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Nah, kemudian pembelajaran yang ketiga, Ulangan pasal 8 ayat 6 ini, ya, menunjukkan pentingnya ketaatan kepada perintah Tuhan sebagai bentuk tanggung jawab umatnya. Jadi tanggung jawab kita memang harus patuh dan turut pada perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya. Pembelajaran yang keempat adalah ketaatan bukan hanya sekedar mengikuti aturan. Jadi ketaatan kita bukan hanya sekedar mengikuti aturan atau perintah-perintah, tetapi juga merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan dan berkat yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, termasuk pemeliharaan hidup kita. Nanti saya akan putarkan sekilas film bagaimana hidup kita ini dibentuk, diolah, dan dimanage oleh Tuhan Allah dalam penciptaan dan juga perawatannya setiap hari dalam alam sadar dan alam bawah sadar. Alam sadar, tangan kita, indera kita. Alam bawah sadar, pikiran kita, jantung kita, hati kita. Dikelola dengan begitu indah oleh Tuhan. Bahkan pipa darah kita yang harus dipompa oleh jantung 195 km menurut analisa daripada kesehatan para medis. Dan itu bekerja setiap hari 24 jam selama kita hidup. Tidak pernah berhenti. Jantung tidak pernah berhenti. Nanti akan kita lihat begitu besar ciptaan Tuhan dalam diri manusia. Nah, kemudian apa yang mau kita lihat dalam hal ini? Mengucap syukur dalam segala hal. Dan kalau kita melihat dalam Mazmur
pasal 50 ayat yang ke-23. Berikanlah ucapan syukur sebagai korban persembahan kepada Tuhan, dan memberikan lapang jalan Tuhan di dalam hati kita, dalam diri kita. Itulah yang ibadah sejati. Mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita untuk merawat diri kita. Sekarang mari kita saksikan video daripada ciptaan Tuhan yang mengelola jantung dan semua perangkat-perangkat tubuh kita yang tidak pernah berhenti selama 24 jam. Selamat menyaksikan. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll set it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I'll travel each and every highway and more, much more than this I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I blazed each charted course, each careful step along the byway and more, much more than this I did my. Kita telah menyaksikan video singkat tadi. Begitu besar kasih Allah kepada manusia. Dibentuknya semua tubuh itu adalah sempurna, bekerja masing-masing pada waktunya. Dan itulah digambarkan oleh Paulus sebagai tubuh manusia sama dengan tubuh Kristus, yaitu jemaat. Tidak ada di sana superhero, tidak ada inferior, tidak ada superior. Semua adalah merupakan konsepsi sistem super tim dalam menjalankan tugasnya. Tidak pernah jantung mengatakan saya lebih berhak, Anda tidak. Apabila saya berhenti, Anda semua mati. Tidak pernah dikatakan oleh jantung. Tidak pernah dikatakan oleh mulut, saya yang memasukkan makanan. Kalau tanpa saya, Anda tidak bisa. Tidak pernah dikatakan oleh mata, saya yang menuntun Anda untuk berjalan. Tanpa saya tidak. Dikatakan oleh telinga, kalau Anda tidak mendengar, bagaimana bisa menerima firman Tuhan? Tidak pernah seperti itu. Tapi mereka adalah konsepsi sistem. Saling mempengaruhi, saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Jantung ke ginjal, pankreas, hati, dan juga pencernaan. Semua berhubungan, dikendalikan oleh otak, hubungannya dengan jantung. Pekerjaan otak dan jantunglah yang mengolah semua itu. Itulah hebatnya ciptaan Tuhan. Sekarang mari kita lihat apa kesimpulan kita dari perikop ayat hari ini. Sebagai conclusion, saya mengambil 3 pertanyaan.
pertama adalah bagaimana cara menerapkan ketaatan kepada Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari. Bolehkah kita menerapkan taat kepada Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari? Apakah kalau kita bekerja, ya, ketaatan itu kita masukkan dalam laci dan kita pergunakan otak kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri? Mari kita lihat, ya, dalam pertanyaan ini. Mari kita jawab pertanyaan ini. Bagaimana cara menerapkan ketaatan kepada Tuhan dalam pekerjaan sehari-hari? Ketaatan kepada Tuhan dalam pekerjaan merupakan bagian integral, ya, dan dari kehidupan seorang Kristen, di mana setiap tindakan dan keputusan mencerminkan iman yang kita pegang. Jadi pengujinya adalah iman. Menentukan arah dan keputusan kita tergantung kepada iman kita. Apakah iman kita kuat? Apakah iman kita goyah? Apakah iman kita loyo? Ya. Nah, mari kita lihat. Melalui kerja, kita dapat menunjukkan dedikasi dan integritas yang akrab dengan ajaran Injil, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain, menjadi role model. Dan dalam bulan ini dikatakan adalah menyebarkan cahaya kemuliaan Tuhan dan menyaksikan kemurahannya melalui iman dan pertobatan. Ini sangat jelas, ya, berhubungan dengan firman Tuhan pada bulan ini, bulan Maret. Nah, kemudian dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 apa dikatakan di sini? Ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, ya, dan bukan untuk manusia. Bagaimana kita menjalankan ini? Semua pekerjaan yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Saya mencoba menyajikan, ya, filosofi manajemen jati diri yang bukunya saya karang sendiri dan sudah terbit dalam Gramedia Indonesia. Bagaimana manajemen jati diri untuk mengelola ketaatan itu kepada Tuhan? Nah, saya menerapkan dengan formula 887 sebagai filosofi manajemen jati diri. Apa itu 887? 8 pertama adalah langkah pada perilaku mutu, yaitu attitude, sikap dan perilaku kita dalam menghadapi tugas-tugas kita dalam bekerja setiap hari. Pertama adalah masalah adalah peluang, bukan tantangan, tapi itu peluang bagi kita. Maka kita harus membedakan antara persoalan dengan masalah, ya. Persoalan bisa berlaku bagi semua orang, tapi kalau sudah menyangkut masalah, itu menyangkut pada diri sendiri, ya. Nah, contoh, misalnya, ya, dalam perjalanan kita melihat ada orang tertabrak mobil. Itu adalah persoalan. Persoalan bagi semua orang yang datang ke sana. Tapi itu masalah bagi siapa? Bagi tim medis. Itu masalah. Tapi persoalan bagi semua orang. Tapi bagi medis itu adalah masalah. Nah, disitulah dikatakan masalah itu adalah peluang untuk mencapai tujuan
yang lebih baik. Bukan tantangan, ya, bukan hambatan, tapi adalah peluang. Itulah pola pikir pertama. Yang kedua, bekerja adalah ibadah. Apa maksudnya kerja ibadah? Apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita bisa membantu orang lain dengan sungguh-sungguh? Itulah dikatakan kerja dengan ibadah. Kalau kita lihat dalam Amsal pasal 19 ya, ayat 17, membantu orang miskin sama dengan memberi pinjaman kepada Tuhan. Nah, jadi kalau pekerjaan kita ibadah, hubungannya dengan Tuhan. Maka tadi dikatakan dalam Kolose ya, 3 ayat 23 sampai 5, bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja sebagai ibadah. Nah, kemudian ada teamwork. Artinya bekerja sama. Teamwork. Tidak ada superhero. Tidak ada di sini dikatakan adalah ya superhero atau pahlawan. Tidak ada inferior yang merasa dia tahu segalanya. Tidak ada di sini adalah inferior, merasa rendah hati. Superior, merasa dia tahu seluruhnya. Tapi semuanya adalah merupakan super team. Teamwork. Bekerja sama. Sebagai konsepsi sistem, saling berhubungan dan saling menentukan. Yang keempat, kita harus maklum organisasi adalah sebagai wadah. Bukan kurungan. Ada orang mengatakan seolah dia terkungkung. Tidak. Organisasi adalah sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, seperti dalam komunitas semua, misalnya gereja-gereja, ada 26 denominasi gereja, itu adalah sebagai wadah kita untuk menjalankan tugas dan misi kita. Jangan kita anggap kita terkurung atau tertekan, tetapi sebagai wadah untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian kelima, customer adalah sebagai mercusuar. Sekarang siapa customer kita? Tuhan Allah. Dialah customer kita dan mercusuar kita yang harus kita turut setiap saat. Jadi sama dengan menuruti ya customer itu. Kalau kita tidak loyal kepada customer, bagaimana dia bisa membeli barang kita? Tidak, susah. Jadi customer adalah sebagai mercusuar kita. Dan dalam hal ini Tuhanlah sebagai mercusuar kita demi ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya. Dan yang keenam adalah mutu sebagai proses. Semua kejadian bukan instan, langsung jadi, tidak. Dimulai dari proses. Maka dalam kalau pabrik itu ada input, ada output, dan ada proses. Proses inilah yang dikatakan apakah kualitas, apakah reject. Nah, disinilah kita harus mengerti bahwa semuanya adalah proses. Mulai mutu itu adalah proses. Kalau kita mendapatkan mutu, itu harus dimulai dari proses. Ya. Nah, beginian juga dalam mempelajari firman Tuhan untuk berkualitas, itu adalah proses. Awal baca firman, menulis, menerangkan, membahas, sampai kepada conclusion, kesimpulan. Itulah dikatakan mutu sebagai proses. Nah, kemudian dikatakan manajemen itu ada dua fungsi. Satu sebagai leader, satu sebagai manajer. Nah, jadi dalam segala sesuatu. Dan ada satu lagi adalah administrator. Ya. Sebagai leader, dia melihat jauh ke depan. Sebagai manajer, dia harus melaksanakan apa yang dilihat. Jangan berbeda antara leader dan manajer. Pimpinan arahnya ke selatan, tapi manajer arahnya ke utara. Jangan sampai seperti itu. Harus konsisten dia. Apa yang dilihat oleh leader, itu harus dijalankan oleh manajer. Inilah artinya manajemen. Dikaitkan sebagai leaders dan manager. Leader,
melihat jauh ke depan. Manajer menjalankan apa yang dilihat oleh leader tadi. Jadi akhirnya see, do, dan get. Lihat, kerjakan, dan dapatkan. Itulah arti daripada manajemen. Nah kemudian, ini yang sangat penting bagi kita. Perubahan adalah kesempatan untuk memperbaharui diri. Perubahan adalah kesempatan untuk memperbaharui diri. Jadi, barang siapa yang tidak mau menjalankan perubahan, dia akan digilas oleh perubahan itu sendiri. Seperti Jetnet saat ini. Bagi yang tidak bisa mengikuti Jetnet, dia akan digilas oleh perubahan hanya sebagai penonton. Tidak bisa pelaku. Sekarang bagaimana kita bisa jadi pelaku dalam perubahan tersebut? Dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan. Dan inilah merupakan transformasi spiritual bagi jemaat HKBP di seluruh dunia. Dikatakan, jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan pembaharuan budimu yang diinginkan oleh Tuhan Allah. Supaya engkau tahu apa kehendak daripada Tuhan yang baik dan yang tidak baik. Dan jadilah menyenangkan hati Tuhan, menjadi manusia sempurna. Jadi perubahan itu adalah kesempatan untuk memperbaharui diri. Dan ini yang benar-benar dijalankan oleh Paulus. Dikatakan, habis gelap, terbitlah terang. Kegelapan itu sebelumnya, dan kemudian terang tertuju kepadanya setelah dia pengikut Yesus. Maka Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Nah, sekarang kita sudah melihat apa tadi perilaku mutu. Sekarang kita mau coba melihat penyakit hati, interaksi dengan perilaku mutu. Jadi ada yang penyakit hati ini yaitu berinteraksi dengan perilaku mutu tadi. Apa itu penyakit hati? Pertama adalah buruk sangka. Kita selalu menganggap punya kita yang terbaik, orang lain jelek. Buruk sangka ini kalau dalam istilah Batak dikatakan, ada upasa Batak mengatakan, nirit pu soban HP bulu, nirit pu dongan HP musuh. Jadi kadang-kadang kita menganggap dia itu adalah teman, tetapi ternyata bukan musuh. Jadi jangan sampai terjadi buruk sangka yang selalu menganggap orang lain jelek. Hindarilah buruk sangka, kelola dengan paradigma yang jelas, kerangka berpikir yang baik. Nah kemudian yang kedua adalah buruk lisan. Dikatakan orang Batak mengatakan jolone dilak bibir asani dok hata. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu harus kita renungkan dulu dengan proaktif, dengan 4 anugerah manusiawi, baru kita katakan. Nah kemudian yang ketiga dengki, penyakit hati dengki, senang lihat orang susah dan susah lihat orang senang. Kemudian yang keempat adalah dendam. Orang pendendam sama dengan pembunuh. Jadi bukan hanya yang memakai pisau atau tombak atau kayu atau segala macam. Dendam pun kita sudah pembunuh. Silakan dibaca dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Orang yang membenci saudaranya adalah sebagai pembunuh, dan tidak ada kesempatan hidup bagi dia setelah Tuhan menghakimi. Berkali-kali saya katakan, jangan menyerahkan persembahan di gereja
Kalau hatimu masih dendam kepada orang lain, jangan, percuma, nggak ada artinya. Lebih baik kau selesaikan dulu dendam itu kepada yang bersangkutan, baru kau serahkan persembahan kepada Tuhan. Itu jelas, aturan itu jelas dari Tuhan. Jangan menyerahkan persembahan kalau hatimu masih dendam kepada orang lain. Ya. Nah, kemudian dikatakan marah. Marah, Aristoteles mengatakan marah adalah hak dari setiap orang. Siapapun boleh marah. Tetapi marah kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, tujuan yang tepat, lakukan. Lakukan. Maka saya mengambil marah dalam buku saya cukup 5 menit. Pakai interval. Boleh 1 bulan marah, tapi ada interval. Jangan marah, tok, ambil gitu langsung. Jangan. Marah, kelola marah dengan baik. Bukan dilampiaskan, bukan dipendam. Ya. Tapi kelolalah marah itu dengan baik. Ya. Karena Aristoteles mengatakan marah adalah hak setiap orang. Siapapun boleh marah. Marah tidak boleh dipendam, tidak boleh dilampiaskan. Tapi kelola marah itu dengan baik. Pakai interval. Kita harus merencanakan marah. Kalau marah, ini, stop. Marah lagi, stop. Cukup 5 menit kita marah. Habis itu berhenti. Ada interval. Itulah dikatakan mengelola amarah dengan baik. Jangan dipendam. Jangan dilampiaskan. Kelola dengan baik. Nah, kemudian mengguncing. Nah, ini kadang-kadang ibu-ibu sering mengguncing. Ngerumpi, ya. Awalnya memang baik pembicaraan. Misalnya, nanti kita arisan ya. Itu aja cukup, dia pulang. Tapi enggak. Dia ngalor ngidul, ngerumpi, akhirnya masuk dalam daerah terlarang. Apa daerah terlarang? Mula-mula pelan. Wah, iya ya. Si Anu, kok mereka punya barang banyak ya? Dari mana duitnya? Iya, memang saya dengar begini. Mulai masuk dalam daerah terlarang. Hati-hati. Jangan terlampau banyak ngerumpi. Karena kalau tidak ada lagi yang dibicarakan, dia pasti masuk dalam daerah terlarang. Mari, kita fokus apa yang mau kita sampaikan, habis itu kita pulang. Jangan lagi ngerumpi, mengarut ngidu. Nah, ini sama dengan di Lapo Tuak ini. Ya. Teman-teman saya yang di kampung itu ada Lapo Tuak. Pertama-tama mereka membicarakan masalah ya panen yang begini. Setelah itu masuk dalam daerah yang bukan wewenang dia. Ya Israel begini, Yahudi begini, perang begini, Donald Trump begini, paling hebat. Dibicarakan semua. Sementara dapurnya tidak ngebul. Begitu pulang tidak ada makanan. Inilah kesombongan dan kepura-puraan, tantangan besar. Menggunjing, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, serakah. Nah, serakah ini orang yang sudah tamak ini. Jadi kalau dalam Stephen Covey mencontohkan itulah asepso, ya, yang ada seorang punya angsa tiap hari bertelur emas, dan dia punya paradigma, kalau angsa ini saya potong masih ada telur kecil-kecil di dalam, itu semua emas. Itulah pikiran paradigma yang tamak. Dia ingin kaya pada hari itu, semuanya ingin, semuanya diinginkan, sehingga sudah bertelur emas tiap hari, ya produksi, tapi tidak di-manage produksi itu. Langsung angsanya dibunuh, dibuka dengan paradigma ada emas di dalam perutnya, ada kecil-kecil, ingin hidup hari ini semuanya, dibuka, apa yang terjadi? Tidak ada emas. Semua adalah daging. Itulah seorang yang tamak, serakah, pengen segalanya tapi menghalalkan segala cara. Dalam politik itu adalah selera dan nafsu, ambisi dan aspirasi. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang ke-8, yaitu ria, pamer. Suka mempertontonkan apa yang diberikan, suka dipuji orang. Maka Yesus mengatakan, kalau kau memberikan persembahan, jangan diketahui oleh tangan kiri, tangan kanan yang memberi, tapi tidak diketahui oleh tangan kiri. Artinya, tidak ria dan tidak pamer. Jangan seperti orang Farisi, sembahyang di tengah jalan supaya dilihat orang. Atau ya, ada orang Farisi juga, mereka Israel kan bisa berpuasa supaya dilihat orang, ya. Dia pokoknya menunjukkan, saya berpuasa, bahkan melarang orang yang untuk makan. Jangan. Berpuasa itu adalah
perilaku, bukan hanya makanan, bukan hanya minuman. Tapi berpuasa adalah perilaku yang berpuasa, menahan hawa nafsu, selera, kesombongan, kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Itu. Tapi orang Farisi Yahudi beda. Berpuasa supaya dilihat orang. Ya, itu orang Farisi. Ya, itu. Nah, sekarang apa yang mau kita lihat kesimpulan daripada poin pertama ini? Ada 7 ya, manajemen jati diri yang bisa kita lihat. Dan ada orang bijak mengatakan, ya, mencium bau mawar sangat enak dan tidak cukup. Tapi kita, katanya, harus, ya, mawar juga perlu dipelihara atau ditanam. Nah, sehingga kita tidak hanya sepintas mencium baunya, tapi juga memelihara mawarnya. Nah, di sini saya akan mencoba, ya, bagaimana kita membangun mawar itu supaya bisa terjadi pada diri kita. Pertama, di sini saya katakan dalam manajemen jati diri adalah jati diri jelas. Siapa kita di hadapan diri kita, siapa kita di hadapan keluarga, siapa kita di hadapan masyarakat, dan siapa kita di hadapan alam semesta, dan siapa kita di hadapan Tuhan. Itulah harus jelas. Iman yang kuat dan teguh dan punya jati diri, dan terutama bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua, semangat yang tinggi. Ini dimulai daripada proaktif, ya, mulai dengan tujuan akhir dan mendahulukan yang utama. Bagaimana kita proaktif? Itulah dikatakan 4 anugerah manusiawi: kesadaran diri, imajinasi, hati nurani, dan independent will atau keputusan. Nah, kemudian bagaimana kita untuk melihat tujuan akhir kita? Stephen Covey mengatakan dalam 7 Habits, begin the end in mind. Bekerja dengan tujuan akhir. Apa tujuan akhir kita? Life after life, the new of Jerusalem. Tujuan akhir kita adalah Jerusalem yang baru. Bagaimana kita untuk menuju Jerusalem yang baru? Syarat kita pakai di dunia ini, itulah dikatakan dalam 1 Yohanes, ya, Yohanes pasal 16, ya, pasal 14 ayat 6. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tanpa melalui aku, tidak ada yang sampai kepada Bapa. Itu syarat, itulah yang kita pakai untuk life after life, the new of Jerusalem. Jadi kita harus punya semangat hidup dan juga untuk menentukan nasib. Bagaimana nasib bisa ditentukan? Apakah orang bisa menentukan nasib? Bisa. Bagaimana caranya? Nah, saya juga mengacu dalam pendapat Stephen Covey dalam 7 Habits dikatakan, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Tanpa kita pikirkan, nasib kita tidak pernah ada. Jadi, dalam iman Kristen, tidak ada istilah takdir dalam dunia ini. Tidak ada takdir. Jangan sekali-sekali mengatakan, oh, ini sudah takdir. Tidak ada takdir. Takdir itu adalah the new of Jerusalem atau neraka. Itu takdir. Kalau sudah, itu baru takdir namanya, akhir dari segalanya. Tapi di dunia ini tidak ada takdir. Makanya dikatakan, tanam pikiran, ya, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan.
tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, petik nasib. Nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Contoh, kalau saya tidak pernah berpikir saya berangkat ke Jakarta, apakah saya bisa sampai ke Jakarta? Tidak. Tapi saya berpikir saya akan pergi ke Jakarta. Saya pikirkan tindakan saya apa, mempersiapkan segalanya. Dan bagaimana kebiasaan saya menjaga dengan 3 hal yang ada dalam kebiasaan, yaitu knowledge, ya, dan juga keterampilan, dan juga hasrat. Itu dikelola 3 itu. Hasrat ada, keterampilan ada, ya, dan juga adalah pengetahuan ada. Pengetahuan, tahu jalan ke Jakarta, ya, baru berangkat ke Jakarta. Nasib saya ditentukan oleh pikiran saya. Tanpa saya pikirkan, itu tidak akan terjadi. Jadi tidak ada kebetulan di dalam hidup kita. Tidak ada kebetulan. Semua itu sudah atas rancangan dan rencana Allah yang berkoordinasi dengan kita. Alam sadar dan alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar kita 24 jam dikelola oleh Tuhan. Tentu kita berdampingan terus dengan Tuhan. Karena tadi sudah kita lihat video sesingkat itu yang benar-benar, ya, membuat kita terpesona dengan ciptaan Tuhan. Nah, kemudian ada wawasan yang luas. Saya tidak tahu banyak. Kalau saya tidak tahu banyak, maka saya harus buat paradigma, kerangka berpikir. Albert Einstein mengatakan, persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini belum tentu bisa dipecahkan dengan pola pikir yang sama pada saat kita membuatnya. Apa kita lakukan? Robah paradigma. Jadi jangan kalau kita gagal langsung kita marah. Tidak, robah paradigma. Jadi di dalam otak kita itu, wawasan berpikir, ada space yang kosong. Jangan penuhi otak itu, sudah kalau begini, ini, pokoknya, tidak. Ada space. Albert Einstein mengatakan, persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini, katanya, tidak bisa dipecahkan, belum tentu, ya, bukan tidak bisa, belum tentu bisa sama dipecahkan dengan pola pikir yang sama pada saat kita membuatnya. Maka, robah paradigma. Berikan space, ya, ruang. Nah, kemudian yang keempat adalah pengendalian diri. Nah, ini pengendalian diri ini ada kesabaran, ada penguasaan diri. Nah, dalam Amsal 16 ayat 32 itu dijelaskan, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi seseorang menaklukkan sebuah kota. Jadi intinya, ya, dalam pengendalian diri itu sabar dan menguasai diri, selesai. Ya. Nah, kemudian poin yang kelima, dapat membaca situasi, ya. Dan di sini adalah apa yang kita lihat. Jadi sikap untuk menghadapi situasi yang sulit, ya. Nah, dalam Roma pasal 12 ayat 21 dikatakan, ya, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya. Jadi bisa membaca situasi apa yang dilakukan. Kita jangan terbawa, jangan terusi, ya. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan juga dikatakan oleh Yesus, kalau Anda mau diundang oleh seseorang, jangan mencari tempat duduk yang ditempati oleh raja. Carilah tempat duduk yang rendah. Sebab nanti kalau kau menempati tempat duduk yang bagus, bisa diusir oleh orang lain karena ada yang lebih penting dari kita. Maka carilah tempat duduk yang baik. Lebih baik yang mengundang mengatakan, Bapak duduk di depan, daripada Bapak tidak tepat di sini. Ini ada yang datang yang lebih terhormat. Silahkan Bapak cari tempat duduk yang wah. Nah, itulah dikatakan membaca situasi. Kita harus bisa membaca situasi. Yesus mengatakan harus bisa membaca situasi. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini adalah persuasif.
persuasif ini menerapkan apa yang kita pelajari. Ada istilah demokrasi, ada istilah otoriter, ada istilah bebas. Di mana kita bebas, di mana kita demokrasi, di mana kita otoriter. Kita lihat, kuncinya adalah membaca situasi. Kalau orang primitif, mungkin masih bisa otoriter. Tapi orang yang sudah punya demokrasi yang tinggi, di sini perlu bebas. Ya. Dan ada orang memang mengutamakan demokrasi, ya, tidak mau bebas, tidak mau otoriter, ada. Semuanya itu adalah persuasif, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah solidaritas yang tinggi. Nah, bagaimana solidaritas yang tinggi ini? Kita mengacu kepada Amsal pasal 19 ayat 17. Dikatakan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Nanti akan dibalaskan. Dan Yesus juga berkata, apa yang kau lakukan kepada orang miskin atau anak kecil ini sama dengan membantu saya. Inilah dasar daripada solidaritas yang tinggi. Itulah manajemen jati diri dalam hidup kita. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan nomor 2. Ya. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan, ya, rasa syukur dalam hidup meskipun menghadapi tantangan? Bagaimana kita bisa mengucap syukur tapi menghadapi tantangan? Ini dikatakan bahwa rasa syukur dalam hidup meskipun di tengah berbagai tantangan merupakan nilai penting dalam kehidupan Kristen. Ini tantangan. Saya sudah berumur, ya, 70 tahun. Sudah saatnya harus berfokus pada berkat yang masih ada dan mengenali Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Terutama kita berusia yang lanjut. Sudah ditinggalkan orang, ditinggalkan teman, ditinggalkan saudara. Dan hiburan kita adalah berhubungan dengan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita sampai uban kita, sampai rambut kita putih, menggendong kita dan membawa kita. Hanya itu hiburan kita. Hanya itu. Makanan tidak lagi begitu. Bisa kita makan segalanya. Pertemanan sudah dijauhi orang. Tapi satu-satunya adalah berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Nah, dan dalam Mazmur 50 ayat 23, mengucap syukur dalam segala hal, ya, dan sebagai korban persembahan, dan memberikan jalan Tuhan masuk dalam diri kita. Jadi hiburan kita bagi orang yang sudah usia lanjut, berpengalaman dengan Tuhan dan berhubungan intim dengan Tuhan. Itulah yang bisa kita. Nah, kemudian dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 dikatakan, ya, ucapan syukur haruslah selalu ada dalam hatimu dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi hanya itu hiburan kita. Maka luangkan waktu setiap hari untuk mencatat hal-hal yang membuat Anda bersyukur. Kalau kita tadi melihat film tadi, kalau ada orang yang tidak bersyukur atas hidupnya, keterlaluan. Film yang kita putar tadi, ya. Nah, dan itulah, jadi membuat Anda bersyukur, ya, baik kesehatan, keluarga, atau pengalaman hidup yang berharga. Ada banyak pengalaman hidup kita yang berharga dan kita selalu mengucap. Walaupun itu terjadi berapa puluh tahun, atau itu harus kita kenang untuk kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa, ya, setiap
tantangan yang dihadapi bisa menjadi pelajaran dan berkat yang tidak terlihat, ya. Dan itu bisa membuat kita mampu untuk bersyukur, ya, dalam berbagai situasi. Jadi kadang-kadang ya setiap tantangan yang dihadapi itu kadang-kadang bisa membuat baik sekali bagi kita. Jadi jangan pernah menyerah terhadap tantangan. Maka tadi dikatakan di awal adalah masalah bukan tantangan, tetapi kesempatan untuk memperbaiki situasi. Nah, itulah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa syukur dalam hidup meskipun menghadapi tantangan. Mengucap syukur dalam segala hal dan memberikan jalan Tuhan lapang dalam diri kita setiap saat. Pertanyaan yang ketiga, sejauh mana kita, ya, menyadari bahwa setiap berkat yang diterima merupakan hasil dari, ya, kerelaan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, artinya sejauh mana kita menyadari bahwa setiap hasil yang diterima merupakan hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Apakah kita tahu hasil yang kita terima karena kita taat kepada Tuhan, atau hanya karena usaha diri sendiri, bukan melibatkan Tuhan, atau hanya karena pemberian orang lain? Mari kita coba analisa, ya. Nah, dikatakan di sini bahwa setiap berkat yang kita terima seharusnya didasari sebagai hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita hasilkan, apapun yang kita dapat, itu adalah berkat ketaatan kita kepada Tuhan. Itu. Makanya segala sesuatu yang kita dapat, semua itu adalah berkat dari Tuhan. Kesehatan, kekayaan, kebahagiaan, ya, kemuliaan, itu semua dari Tuhan. Akibat ketaatan kita. Nah, kemudian dikatakan dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22. Dikatakan begini. Apakah yang lebih baik bagi Tuhan? Korban bakaran dan korban sembelihan, atau ketaatan terhadap firman-Nya? Ini dikatakan. Nah, di sini dikatakan, sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba. Jadi mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan firman Tuhan dan merenungkannya itu lebih baik daripada kita memberikan korban bakaran dan persembahan. Jadi kuncinya adalah fokus kita menjalankan karakter Tuhan. Itulah yang utama. Nah, kemudian seperti mengatakan pada abad habit kelima, ya. Jadi dalam 7 habit itu, dalam habit kelima dikatakan itu, ya, mengerti lebih dulu baru dimengerti orang lain. Jadi kita harus tahu lebih dulu baru orang lain bisa tahu siapa kita. Nah, di sini tadi katakan mendengar dan memperhatikan. Kalau dalam istilah mendengar, ya, adalah mendengar 2 kali, berbicara 1 kali. Mendengar untuk memahami, berbicara untuk dipahami. Sekarang kalau kita berbicara, apakah orang lain paham? Atau kalau kita mendengar, apakah kita paham? Nah, di sini tadi 2, mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikan dalam diri kita. Itu lebih baik daripada korban bakaran. Nah, kemudian di dalam 7 habit ada istilah habit yang ketiga, yaitu put the first thing first. Dahulukan yang utama.
bagaimana kita menyikapi untuk mendahulukan utama dalam hidup kita. Tadi saya katakan, tujuan akhir hidup kita